ada Mas Satria sama Mas Jovi mampir. Shiren, ada apa sama Pak Hasto? Ya, sejak Mika meninggal, Bapak jadi murung, depresi, dan gak punya semangat hidup, Mas. Oh ya Shiren, kami menemukan sebuah nota pembelian dari toko bahan kimia. Dan bahan kimia yang dibeli berupa asam sulfat atas nama Pak Hasto. Apa kamu? Tapi, untuk apa Bapak beli bahan kimia seperti ini? Sebentar ya. Ya. Halo Tara, gimana? Komandan, saya sudah menemukan bukti CCTV dari seberang toko bahan kimia itu. Saya akan kirim rekamannya. Ada seseorang yang mencurigakan masuk ke toko itu di tanggal yang kita perkirakan. Dia kesana membeli cairan asam sulfat, Komandan. Baik, kirim ke saya sekarang. Shiren, saya mau tahu. Selama ini ada gak orang yang membenci Pak Hasto? Bahkan, mungkin orang ini pengen menghancurkan hidup Pak Hasto. Kalau kamu punya informasi sekecil apapun, tolong beritahu saya. Saya tidak pernah takut sama ancaman Bapak. Saya akan tetap menikahi Shiren, Pak. Berhenti kamu! Mas Arka. Arka? Kamu tahu sekarang dia ada di mana? Aku nggak tahu, karena setelah kita putus ya kita lost kontak. Tapi sejak Mika meninggal, dia pernah telepon aku dan dia bilang kalau dia masih peduli sama aku. Oke. Dia selalu ngajak ketemu, tapi aku nggak bisa ketemu sama dia karena masih ada Bapak. Ya, saya ngerti. Mungkin kalian lost contact, tapi masih bisa dihubungin kan? Tapi Boleh saya minta tolong? Tolong hubungi Arka sekarang. Bilang kamu butuh dia. Kamu mau ketemu sama dia. Atau kalau perlu bilang aja, Pak Hasto dalam kondisi yang depresi. Jadi kamu butuh teman curhat. aku nggak yakin kalau misalkan dia pelakunya. Oke, dengerin saya baik-baik. Serahkan sama saya dan tim. Karena semua saya lakukan demi adik kamu Mika. Jam segini Shiren kok belum datang-datang ya? Komandan, target sudah ada di depan itu, Komandan. Ya. Saudara Arka, silakan ikut kami ke kantor polisi. Lihat ini Arka. Dari keterangan penjaga toko, ciri-ciri pembelinya mengarah ke lu. Bahkan dari kamera CCTV juga menandakan bahwa lu ada di sana di tanggal yang sama. Asumsinya, lu menggunakan bahan kimia yang lu beli di toko tersebut untuk mensabotase Dynamic Rock milik Mika. Dan yang lebih mencurigakan adalah nota pembeliannya. Nota pembeliannya atas nama Pak Hasto. Asumsinya lagi, lu mengamankan diri dengan menyebut nama lu adalah Hasto di nota pembelian bahan kimia tersebut. Lu nuduh gua, Sat? Nggak mungkin lah gua nyelakain Mika. Lagian, Sat ya, gua udah lama nggak ketemu sama Shiren. Setelah gua diusir sama bapaknya. Makanya gua cari kesibukan lain untuk rock climbing di luar kota. Kalau lu nggak percaya, gua ada buktinya kok. Nih, coba lu lihat. Coba. Menarik bicara soal Shiren. Gue mau tahu,
Gimana tentang hubungan lo yang gagal karena nggak dapat restu dari Pak Hasto? Sebagai laki-laki, gue bisa ngerasain lo pasti sakit hati dan benci sama Pak Hasto. Anehnya, setelah lo nggak dapat restu, setelah hubungan lo sama Shiren gagal, lo malah ngilang beberapa hari. Lo kemana? Sat, gue mau nenangin diri gue. Tapi gue tetap peduli sama Shiren. Makanya ini saatnya gue ngehibur Shiren. Satu-satunya orang yang bisa mensabotase dynamic rope adalah orang yang paling paham, bahkan ahli. Dan di sini, status lu, profesi lu sebagai coach. Artinya, lu sangat paham soal ini. Gue udah gak jadi coach lagi. Setelah pekerjaan gue hilang semuanya. Oh iya, gue baru tahu soal ini. Sejak kapan lu berhenti jadi coach? Setelah masalah itu, makanya gue cari peruntungan lain, makanya gue ngelamar kerja. Komandan. Lu bebas. Alibi lu cukup menguatkan bahwa lu gak terlibat di kasus ini. Tapi tunggu. Jangan coba-coba kabur sebelum penyelidikan ini selesai. Lo tenang aja, Sat. Lo tahu kan kosan gue di mana? Gue gak akan kabur. Lo tenang aja udah. Tanggal foto Arka panjat tebing sama dengan tanggal jatuhnya Mika. Ya, saya tahu. Saya juga notice itu tadi. Apa masih ada yang mengganjal, Komandan? Feeling saya bilang kayak disabotase. Kalian ngerasa gak? Ada yang kelewat dari proses penyelidikan kita. Tapi apa ya? Komandan, memangnya kalau tali panjat tebing seperti ini terkena cairan asam sulfat akan rusak dalam waktu berapa lama, Komandan? Bayangin. Ini tali yang super kuat. Dan ngerusaknya itu nggak langsung, butuh waktu 1-2 hari untuk bikin kualitas kekuatan talinya menurun secara drastis. Apalagi dengan perusakan kualitas tali. Itu membuat pemakainya beresiko untuk jatuh ataupun kecelakaan. Artinya pelaku nggak perlu ada di TKP saat kejadian. Iya, itu jawabannya. Pelakunya udah perkirakan waktu eksekusinya dengan tepat, yaitu H-1 atau H-2. Iya, Komandan. Komandan, Benar. saya menemukan bukti dari pihak penyelenggara sebelum dan di hari perlombaan, Komandan. Komandan bisa cek sendiri. Arka. Dan ini adalah H-1 sebelum kejadian. Iya, iya. Arga! Arga! Walaupun dia sahabat saya,
Kalau dia salah, dia bersalah. Dia harus dihukum. Karena ingat prinsip kita, hukum nggak pernah pandang bulu. Kita tangkap dia di kosannya sekarang. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Itu aja cuma mimpi. Ini semua gara-gara Shiren. Gue jadi dihantuin sama Mika nih. Ya. Gue gak boleh diem aja. Gue harus balas. Shiren! Mas apa? Kenapa kamu ngelaporin aku ke polisi? Hah? Mas, ya aku terpaksa, Mas. Aku pengen tahu siapa dalang dibalik kematian adik aku. Lepasin, Mas, sakit. Berarti kamu nuduh kalau aku nyalakain adik kamu? Ya, selama ini kamu kemana, Mas? Kemana? Kamu ngilang kan? Apa kamu sembunyi? Emang kamu pikir cari kerjaan zaman sekarang gampang? Susah tau gak? Aku stres. Apalagi setelah hubungan kita ketawa sama bapak kamu. Pekerjaannya aku hancur tau gak? Itu karena siapa? Ulah bapak kamu! Mas, aku bener-bener gak tahu kalau bapak aku yang kayak gitu, Mas. Aku minta maaf ya, Mas. Aku minta maaf. Aku janji aku bakal bersihin nama kamu lagi sebagai... Bisa apa kamu perbaiki nama baik aku? Semuanya udah hancur. Pekerjaan aku juga hancur. Shiren, dan aku ngerasa kamu udah gak cinta lagi sama aku. Aku yang gak cinta. Kamu, Mas, yang berubah. Au! Mas! Mas! Mas, Bangun! sakit! Bangun! Mas! Bangun! Lepasin! Mas, ikut aku. Enggak! Aku mau pulang! Mas, Ikut aku. lepasin! Au! Mas! Mas! Berang Praharka udah nggak ada lagi, Komandan. Dia kabur. Saya yakin dia belum jauh dari sini. Sebar luaskan fotonya Arka sebagai DPO dan perintahkan ke seluruh anggota untuk mencari Arka. Siap, Komandan. Ada yang mau kamu katakan? Arka. Arka? Apa ada sesuatu dengan Arka? Kamu menyebut nama Arka? Apa mungkin meninggalnya kamu ada hubungannya dengan Arka? Apa dia pernah ada sakit hati dengan keluarga kamu? Mas, lepasin, Mas. Aku mohon jangan sakitin aku, Mas. Kita bisa bicara ini semua baik-baik, Mas. Aku mau. Gak ada yang bisa dibicarakan baik-baik lagi. Tapi kamu cinta sama aku. Tapi apa? Kamu laporin aku ke polisi. Kamu nuduh aku. Kalau emang bukan kamu pelakunya, terus siapa, Mas? Siapa? Shiren! Kamu denger ya? Kalau bapak kamu gak mulai,
aku nggak akan mulai. Berarti benar kan? Kalau kamu pelakunya, iya kan? Terus kamu yang udah ngerencanain untuk membunuh adik aku, iya kan Mas? Kamu membunuh adik aku, Mas! Kamu itu orang yang aku cinta, Mas, dan aku percaya sama kamu. Tapi kamu jahat, kamu tega hancurin keluarga aku, Mas. Bapak kamu yang ngancurin hidup aku. Saya mohon, Pak. Kasih saya kesempatan, Pak. Saya sangat butuh pekerjaan ini, Pak. Maaf sekali Arka, tapi semua ini desakan dari klien-klien yang menginginkan posisi kamu diganti dengan pelatih yang lain. Kalau saya pertahankan kamu, justru saya yang akan bangkrut. Masih untung kamu hanya kehilangan pekerjaan. Kalau sampai kamu diseret kantor polisi sama Pak Hasto, hanya karena kasus Siren, yang rugi siapa? Saya juga kan? Pak Hasto yang maksa Bapak untuk mencat saya. Ya, Aku akan balas. Kamu pernah bilang sama aku kan, kamu cinta sama aku. Ya udah, malam ini kita buktikan. Apa maksud kamu, Mas? Kita harus hidup sama-sama. Sama-sama terus. Sedih, senang, bareng-bareng. Jadi sekarang kita buktikan. Biar aku gak dikejar polisi lagi. Dan bapak kamu hidup sendirian. Gak ada siapapun. Kita mati sama-sama. Enggak, Mas. Jangan gila ya kamu, Mas. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Shiren, siapa lagi mau dipertahankan? Lihat kamu, cacat kaki kamu. Aku gak ada kerjaan. Masa depanku udah hancur sama bapak kamu. Aku nggak mau. Mas, aku nggak mau.